merinding banget nih dari kejadian kasus sampit di Kalimantan di tahun 2001. Bener banget. Di sini kita jadi kayak wow ya, merinding juga ya dari kejadian itu tuh sampai yang berapa kasus itu mengerikan. Ya nggak sih Winnie? Bener banget. Ini kan salah satu konflik paling kelam di Indonesia kan ya. Tapi pertanyaannya sekarang, apa perlu kita lupa ini kasus kelam kayak gini? Kayaknya perlu banget kita kulik lagi supaya teman-teman di rumah juga tahu gimana sih kasus kelam tuh yang pernah terjadi di Indonesia. Iya bener banget. Anyway, kita bakal kedatangan 3 narasumber, Bener. yang dimana ini dari Kalimantan. Tapi disclaimer dulu guys, di sini berdasarkan sudut pandang orang Kalimantan, 3 narasumber. Kalian pada kepo? Oke, nanti bakal kita hadirin narasumber yang keren-keren gitu guys. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu nih. Oh boleh. Okay. Kenalin teman-teman semuanya, kenalin aku Winnie Valerie yang akan jadi host hari ini. Dan juga Oke, dan saya Samuel Anatol Cristiano, panggil aja L aja biar kita akrab lah. Gitu. Hai Kak. Halo. Boleh kos nggak sih? Boleh. Boleh. Aku nggak sampai. nggak nyampe. Hai. Oke. Sebelumnya boleh kenalin dulu nggak nih Kak? Boleh. Kakaknya namanya siapa, dari mana? Iya. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Olin. Aku dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Oke. Bentar, ini kameranya yang mana ya? Di sini ya? Sini Iya, ya, di sini. Sini. Oke, di sini ya. Halo, perkenalkan aku Gloria dari Kalimantan Tengah, terkhususnya di Pangkalan Bun ini. Ada yang tahu Pangkalan Bun nggak? Tahu komen ya. Hai Bakalan Bun. Say hi dulu nih. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rika. Aku berasal dari Kalimantan Tengah juga. Secara khususnya aku tuh dari sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Maliku dan Kabupaten Pulang Pisau. Ada yang dari Pulang Pisau di sini atau dari Maliku? Aku. Komen. Oke. Sebelumnya nih, kan tadi mungkin kalian belum tahu banyak tentang kayak Kalimantan gitu ya. Oke. Jadi itu sebenarnya Kalimantan tuh kalau di acara-acara penting gitu biasanya ada kayak jargonnya gitu lah bisa dikatakan, atau kayak sapaannya gitu. Oke, boleh. Oke, kayaknya karena aku masih kurang bisa begitu untuk melafalkannya, mungkin kita langsung aja ke Rika. Oke. Pakarnya banget. Iya, Oke. tapi nanti kalau dia udah selesai kita tinggal jawab dengan semangat ya, dengan Oh, semangat boleh, kita boleh, kayak boleh. arus. Harus. Oke, Oke, silakan Oke. guys. Tabe salamat limunalatai, salam sehujud karende Malembang. Adil kak talino, bacuramin kak sarugat, basengat kajubata. Arus. Oke. Tapi maksudnya itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Jadi artinya ya, kalau tabe salamat limunalatai gitu kan, itu tuh artinya adalah kayak selamat bertemu, semoga kita bertemu dengan kebahagiaan kayak Oke. gitu loh. Pokoknya sapaan bertemu gitu loh. Terus ada kata linu baca ramin kasaruga basengat kajibata, yang aku tahu itu artinya kita tuh sebagai manusia harus bersikap adil dengan sesama. Terus adil kata linu baca ramin kasaruga. Nah itu tuh kita harus bercermin, kehidupan kita tuh harus bercermin kepada surga kayak gitu. Karena pada saatnya nanti kita tuh akan kembali ke Tuhan dan kita tuh harus hidup dengan baik gitu supaya ntar dengan Tuhan kayak berjalan dengan baik juga kayak gitu lah. Nah terus kalau Oke. arus itu artinya setuju atau sepakat. Oke. Jadi kalian kalau tadi bilang arus, kalian menyetujui apa yang dibilang Kita sebelumnya. Oh, gitu ya. Itu Keren banget sih sih. yang aku tahu. Kalau misalnya aku salah penyampaian atau salah atau kurang tepat ya dalam menyampaikan artinya, boleh dikoreksi ya teman-teman. Oke. Keren banget. Keren banget sih. Bener banget. Arus. Itu bener-bener ngasih sebuah semangat yang membara di sini nih. Oke. Ini dari 3 narasumber nih. Dari 3 narasumber ini kakaknya kan asli semua dari Kalimantan pastinya yang pertama. Nah itu ada satu kejadian yang dimana itu mungkin membuat gempar satu Indonesia, dan itu
kejadian dan kasus tersebut itu yang bikin mungkin apa ya bener-bener sejarah. Wah, ya. Terutama bagi Kalimantan ya kan. Iya, betul. Dan itu sendiri pun kasusnya bikin merinding yang pertama itu kan ya. Bikin Ya merinding. udah pasti Iya, dipastikan. di sini. Ya, di sini kita bukan mengungkit lagi kasus yang sakit, tapi di sini kita ingin belajar, ya kan? Ingin belajar dari sejarah kasus konflik yang ada di Sampit. Di Kalimantan Tengah berarti ya? Ya benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu mungkin dari kakaknya sendiri ya. Kita pengen tahu nih yang menurut sudut pandang teman-teman sendiri latar belakang apa sih terjadi konflik Sampit? Oke. Gitu. Thank Bener you. banget, Kak, supaya teman-teman yang di rumah juga tahu nih, Kak. Iya. Oke. Oke, terima kasih dulu untuk semuanya teman-teman yang udah mau belajar juga tentang sejarah yang sudah pernah ada dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau ini disclaimer untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun teman-teman yang sedang menonton video ini semuanya perspektif kami pribadi dan juga memang ini apa yang sering kita dengar dan apa yang sering diceritakan. Jadi kalau misalnya pun nanti ada perbedaan pandangan atau ada salah gitu kesalahan, tuh mohon dikoreksi dengan yang baik kayak gitu kata-katanya supaya kita pun yang masih muda ini bisa belajar karena kita juga melihat ini dari cerita-cerita orang-orang tua kita ya, seperti jadi itu. tolong dimaafkan ya, Ya, dan betul. dikoreksi. Tolong ya teman-teman ya. Jangan hujat kita please. Kita Iya. takut nih, kita peace dulu nih. Makanya tadi kita disclaimer dulu Iya. ya kan. Di sini menurut sudut pandang. Jadi bukan kita mengambil yang pakar tapi ini sudut pandang dari teman-teman di Iya. orang Kalimantan. Gitu teman-teman. Disimak gitu. Sabar. Oke. Jadi kalau misalnya latar belakangnya sendiri itu sih aku ceritain garis besarnya aja. Boleh silakan. Jadi dulu pada zaman tahun 2000 itu kan pada masa itu lagi banyaknya transmigrasi kan. Oke. Dari daerah Jawa itu pada banyak yang ke Kalimantan kayak gitu. Ya mungkin salah satu tujuannya untuk mengembangkan potensi yang ada di Kalimantan itu sendiri. Nah, semakin berkembangnya ini, wah ternyata nih berkembangnya bagus gitu di beberapa daerah di Kalimantan, gak hanya di Kalimantan Tengah. Nah, semakin lama semakin banyak nih yang mau gak datang lah ke Kalimantan Oke. gitu, sehingga mungkin menimbulkan propaganda lah gitu kayak permasalahan kenapa sih kok makin banyak orang yang datang sedangkan kita nggak bisa mengembangkan, jadi kayak si kaminya itu nggak bisa mengembangkan potensinya sendiri karena udah terlalu banyak pendatang. Dan juga yang sering aku dengar, mungkin teman-teman juga dengar dari orang-orang tua itu kayak karena mereka dari suku yang sebelahnya yang etnis itu etnis Madura, nggak apa-apa kan kita sebut. Nah, Ya, etnis wow. Maduranya itu mulai berusaha untuk menguasai begitu. Oke. Nah, sehingga ketika sudah mulai berusaha untuk menguasai daerah Kalimantan, orang-orang Kalimantannya pada tidak terima gitu, orang-orang Dayak pada tidak terima gitu kan. Nah, mulailah terjadi pertengkaran nih antara dua suku ini. Nah, ya itu harusnya sih bisa dilerai dengan baik. Mungkin dua sukunya tidak bisa menemukan solusi yang paling baik kayak gitu hingga terjadilah ya itu kerusuhannya itu tadi. Oke. Gitu. Jadi itu dari latar belakangnya dari situ ternyata. Oke. Ya. Tapi jadi- Miel, kalau menurut aku hal-hal sepele itu kadang bisa menimbulkan konflik besar ya. Betul. Iya, Iya, benar betul, banget. Mungkin betul. dari kesalahpahaman gitu akhirnya bisa menjadi tragedi yang kelam gitu. Iya, iya, benar. Apalagi budayanya beda banget ya. Iya. Sifat-sifat orangnya Dan kalau teman-teman tahu pendirian Kalimantan, terkhususnya orang-orang Dayak ya, yang aku sering dengar juga ini bahwa orang Kalimantan itu tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Jadi kita punya peribahasa kayak mungkin ya ini bisa dikatakan peribahasa. Jadi gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi apa yang kamu perbuat itu yang akan kita perbuat lagi. Iya, betul. Nah kayak gitu. Mungkin karena peribahasa yang mereka pegang ini dan juga tadi ya kesalahpahaman itu yang membuat tidak ada lagi kayak udah nggak bisa berpikir dengan baik untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik kayak gitu. Oke. Mungkin ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi jujur mengerikan juga ya kan. Iya. Tadi gigi ganti gigi ya. Ya gigi Iya kan. Gigi ganti Mata gigi. ganti mata. Iya, mata ganti mata ya bener-bener. Darah ganti darah ya. Iya berarti dari tidak ada Ya, ganti darah. Ini- Mau? Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Anda jangan nawarin gitu. Agak ngeri ya kakaknya. Agak ngeri, ya. agak Siapa ngeri, tahu agak. penasaran. Di sini kita penasarannya bukan ke arah situ. Oke. Kita bukan ke arah Kita situ. mau coba-coba enggak? Kita nanya mau coba sih. Oke.
tadi udah disampaikan tentang sedikit pemicu, ya kan tadi pemicunya. Dari kasus sampai tersebut pemicunya ada 2 etnis ya kan, dari Madura dan dari Kalimantan itu sendiri, dari Dayak ya kan. Iya, betul. Itu pemicunya gitu. Kita mau tanya nih ke teman-teman yang ada di sini, kakak-kakaknya yang ada di sini ya kan, tentang dampak dari kasus sampit itu seperti apa sih, biar teman-teman itu pada tahu tentang dampaknya dari kasus sampit ini. Tapi sebentar dulu El, kakak-kakaknya aus nggak? Aus banget, Oh, aus banget. banget. Tolong ya. Oke. Kebetulan kita punya kopi nih. Punya Ini kopi. disponsori ya? Enggak. Ah, Enggak. Ini enggak ada Kita mau nggak ada makan-makannya sponsor. juga dong. Waduh. Gorengan Aduh. ada nggak gorengan? Setelah ini lah ya. Ayo. Setelah ini ya. ya. Oke. Kita soalnya mau makan Ini steak. kita kasih ke pasien dulu. Pasien. Oh, boleh, boleh, boleh. Waduh. Kenapa? Oke. Ini berasa narasumber yang Narasumber menjamu host yang menjamu ya. host ya. Iya. Ini supaya kita banget tuh pinter juga ya. Iya. Ya, karena di Biar sini kita tetap semangat dari Iya. trailernya. betul. Kan tadi apa tadi 3 kali apa? Arus, Oh, arus, arus, arus. Oh, saya mau minum ini, Bapak. Oh, oke. Oke, boleh dinikmatin dulu. nih Nikmatin kopi. dulu aja ya? Boleh. Menyegarkan sekali setelah capek ngomong. Nih, El, karena kebetulan kita punya 3 narasumber yang kece-kece abis ya kan. Betul. Sekarang aku penasaran nih, kalau dari Kak Gloria ini gimana nih untuk Iya. pemicu utama dan dampaknya itu deh Yes. dari konflik itu. Silakan. Silakan. Aduh, aku mau kasih tau ya kalau bisa aku salah, tolong banget jangan marah ya. Oke. Tegur aja tapi yang baik-baik. Baik-baik Saya takut- aja. Saya takut sebenarnya. Oke, jadi tuh gini, konflik atau kerusuhan dari suku Dayak sama apa tadi Madura ya. Madura, oke. Itu tuh udah meledak. Maksudnya emang meledak itu udah di awal tahun 2001. Nah, tapi tuh bibit-bibit dari adanya konflik itu emang udah ada sebelum dari awal 2001 itu. Aduh, 21 gitu. Oke. Nah, awalnya tuh masalahnya tuh cuman kayak seputar tanah, sumber daya alam sama yang diceritain sama kakak tadi. Iya, Oke. betul. Itu sama kakak ini ya. Hmm. Kayak dari pihak suku Dayaknya itu, masyarakat aslinya itu ngerasa, loh kok ini tempat kami kok kayak diambil alih ya, kayak Oke. dalam Iya. segi pekerjaan gitu dan lain hal lah. Mereka yang dari luar malah datang-datang, terkhususnya yang dari Madura itu. Jadi mereka ngerasa tersaingi nih, gitu kan. Lalu sebenarnya tuh kondisinya ini yang udah aku bilang kan, emang udah lama terjadi. Terus emang ada gak stabil lah dalam segi perekonomian gitu. Terus karena dari situ jadi kalau misalnya kalau ada konflik-konflik biasa kayak misalnya sehari-hari kayak misalnya di pasar atau apapun itu bisa jadi masalah besar juga gitu. Nah awalnya tuh kan konfliknya cuma biasa aja ya, Oke. tapi karena emang gak ditanganin kayak dibilang kayak tadi kan, gak ditangani dengan baik lah, jadi akhirnya tuh meledak gitu. Oke. Iya meledak. Jadi tuh mungkin kalau aku nangkap dari ceritanya dia kayak karena permasalahan yang tadi ya di awal yang tidak terselesaikan dengan baik, jadi kayak diem dipendam lama-lama Iya, tuh betul. jadi meledak dan meledak. setelah meledak itu tuh malah menjadi konflik yang nggak bisa tertahankan sehingga kalau aku juga boleh cerita sedikit, jadi ketika permasalahan ini sudah mulai meledak itu sampai dibawa ke petua-petua gitu, ke Iya. orang-orang Oke. ketua-ketua adatnya. Oh. Sehingga kenapa ini bisa terjadi kerusuhan, karena keputusan pada saat itu adalah memang kita harus adanya kayak maksudnya ada perang itu sendiri gitu. Makanya terjadilah perang itu kayak gitu. Betul. Nah, untuk dampaknya itu sendiri kan itu kan jadinya kayak perang kerusuhan gitu Iya, kan. kerusuhan. Dan banyak ratusan orang yang meninggal, Ya, Oke. yang warganya. luka-luka. Terus ribuan orang juga ada yang pokoknya banyak yang mengungsi gitu. Saya aku diceritain sama guru aku sih dulu pada saat itu karena ada kerusuhan itu, jadi mereka yang dari suku Madura ini sampai harus pindah tempat karena memang kerusuhan gitu. Iya. Karena pada saat itu ya yang aku tahu, yang aku dengar dari nenek aku, orang suku Dayak itu kayak Lumayan sadis. sakti lah, jadi bisa Oke. tahu kalau misalnya itu orang Madura gitu. FYI itu kita diceritain, mungkin ini ke semua orang yang Oke. ada di Kalimantan Tengah. Jadi orang Madura pada saat itu ya kita bisa tahu iya atau enggaknya dari bau. Jadi baunya itu kayak bau sapi Betul, gitu. betul, guys. betul. Jadi Oh. kalau misalnya nih aku yang jadi salah satu orang yang ada di situ, Oke. itu bisa, oh ini baunya bau sesamaku. Jadi aku nggak bakal membunuh gitu, nggak bakal kayak Oke, kena oke. gitu. Dan kalau misalnya oh ini kayak
kayaknya baunya kurang amis-amis sapi gitu, itu langsung plek gitu. Dan Oh. itu kalau kalian tahu tentang mandau terbang, nah itu salah satunya kayak gitu. Dan kalau misalnya juga dampaknya ekonominya juga jadinya naik turun. betul karena Terus juga kacau, bikin juga traumatis bagi anak-anak kecil yang ada, entah itu yang mungkin dari pihak Madura sih juga pasti ada traumatisnya karena mungkin keluarganya ditinggalkan, ayah ibunya udah di mana-mana, terus kita juga sorry ya, tapi itu memang terjadi kepala orang di mana-mana. betul Di mana-mana gitu. Dan itu kayak kalian tahu kayak perkuburan masal, jadi kayak tanah manusia semua tutup udah gitu. Iya kan? Karena saking banyaknya guys, jadi tentara pun itu sudah, tentara atau pihak-pihak lainnya yang nggak bisa menangani. tidak bisa menangani si polisi gitu. Mereka berusaha untuk melerai tapi nggak bisa juga karena emang pada saat itu ya kayak kata yang disampaikan Gloria itu sakti, dari itu agak susah. Jadi emang susah untuk ditanganin ya. Jadi kalau walaupun udah berusaha untuk dilerai pun nggak bisa. Jadi emang agak susah sih pada zaman itu. Oke. Dan kasiannya sih mereka yang berkeluarga ini terpaksa atau dipaksa buat jadi broken home sih, Iya, karena iya. pasti Oke, ada oke. Itu salah cerai satu. gitu. Salah satunya broken home. Iya. Oke. Yang disampaikan tadi tuh bikin apa ya, ngeri banget. Kayak wow, di sini mistis banget. Kayak apa tadi, bau, bisa Iya, iya, ngecium bau yang bau. kayak Iya. amis gitu. Iya, Kayak, itu menarik wah, banget sih. Iya, kayak di situ tuh bener-bener apa ya, mungkin mistisnya apa ya, ada gitu kayak kok bisa gitu Iya, gitu, iya. bau Itu gitu. sebenarnya kita juga yang dengernya kayak itu nggak rasional ya. Iya, betul, jujur betul. nggak rasional, Iya, bener. kan. Tapi itu nggak rasional. Tapi nggak ada yang nggak mungkin gak sih, karena kan pada saat itu masih kayak Lumayan kuat mistis-mistis. tradisi Oke. mistisnya, apalagi itu kan masih tahun 2000-an kan. 2000-an bener. Aneh tapi nyata gitu. Aneh tapi nyata, iya, bener. betul aneh tapi nyata. Iya benar. Iya. Oh iya. Soal mandau ya tadi. Tadi ada mandau terbang ya. Iya. Nah, mandau terbang itu siapa sih pengendalinya gitu? Kalau boleh tahu. Sebenarnya jujur kita Nggak tahu. kurang tahu. Oh, kurang tahu. Soalnya Oke. kalau mandau terbang itu ada, mereka tuh ada ritual. Ada ritualnya iya. Oke. Jadi itu ada pemilik. Mhm. Pemiliknya nanti bikin ritual. Oke. Terus itu nanti memang kalau isu-isu, kita kembali membahas isu-isu ya. Oke. Isu-isunya ada yang memang manusianya nggak kelihatan dan dia memang bisa terbang gitu. Ya itu salah satu isunya, tapi kan nggak mungkin cuma satu toh yang terbang kayak gitu. Jadi itu ada beberapa, dan juga untuk bahas-bahas yang ketua-ketua adat itu tuh memang itu agak lebih secret, maksudnya lebih tertutup karena itu memang sesuatu hal yang lumayan mistis dan sensitif untuk dibahas, apalagi ke kita yang masih muda dan kurang Iya, kurang maksudnya kayak kurang ngerti gitu, bukan Iya. pakar gitu kan. Oke. Jadi kita nggak berani buat sebut-sebut itu ya. ya. Oke. Dan biasanya mandau itu memang ada yang dipelihara. Iya betul. Oh. Ada yang dipelihara. Mandau itu bisa dipelihara? Bisa. Iya, bisa. Oke. Bisa. Tapi emang kayak gitu sih. Kalau apalagi rumah-rumah panggung gitu Ya, betul. Kalian Biasanya tahu di rumah rumah betang? Iya, Rumah biasanya betang. di Rumahnya tuh gimana nih Kak maksudnya? rumah panggung. Rumah panggung itu rumah betang, kalau yang mungkin kita sering dengar rumah betang gitu. Oke. Tapi Iya. itu sebenarnya rumah panggung. Iya, rumah panggung. Soalnya tiang di bawahnya tinggi. Tinggi banget. Oh, jadi kayak ada kolong rumah gitu. Iya, iya. Biasanya tuh memang ada dipelihara orang buat nggak tahu, bukan orang ya, bukan orang. Dipelihara buat jaga rumah. Dipelihara, memang dipelihara. Dan bahkan kalau di zaman dulu mungkin masih ada di beberapa tempat di Kalimantan, mungkin gak cuma di Kalimantan Tengah, tapi di seluruh Kalimantan itu kadang ada yang kepalanya Mhm. kayak ini lebih semakin banyak semakin dia ini tersohor lah gitu. Dan itu memang dipelihara untuk turun temurunnya gitu. Oh, oke. Tapi kan kita tahu ya kan di Kalimantan tuh emang mungkin sampai sekarang kali ya masih percaya yang namanya mistis-mistis gitu masih Iya, banyak itu ya kan. apalagi di pedalaman. Iya, betul. Bagian hulu namanya. Iya. Kalau bagian hilir kayak kita tuh kayak udah berkurang lah ya. Udah lebih berkurang, tapi bukan nggak ada ya, tetap Bukan ada. yang nggak ada, Oke. tapi Tetap berkurang. ada. Tetap Oke. ada. Sampai kalau yang di tren-tren TikTok itu ya kan nanya orang Kalimantan naik apa sih? Iya. Pada jawab naik kuyang gitu ya. Ada yang kuyang dan segala macam itu. Itu Iya, gimana? kalau di darat aja kita naik babi ya. Iya, di daratannya naik babi. Di darat kita Oke. naik Kalau babi. udara, baru Udara kita Kalau naik babi. kalau di sungai kita naik buaya putih. Iya, betul. Tapi ya guys disclaimer ini cuma bercanda. Bercanda, guys. bercanda. Oke, karena tadi kan ada mistisnya, juga ada kekerasannya juga ya kan. Nah solusinya sendiri gimana sih Kak? Mungkin dari kakaknya bisa jawab? Menurutku solusinya ya
Jadi kalau kalian punya perspektif lain silakan, karena aku juga bukan pakar untuk menyelesaikan sebuah konflik atau Oke. semacamnya. Jadi aku akan memberikan sudut pandangku sebagai salah satu keturunan dari orang Kalimantan gitu ya. Nah, jadi menurutku solusinya itu ya kita tuh harus membicarakannya baik-baik kayak gitu loh. Oke. Entah kepada kepala sukunya atau sesepuhnya gitu loh, harus dibicarakan dengan baik-baik. Karena dari yang aku lihat itu, dan juga seperti yang diceritakan kakak-kakak yang kedua kakak ini itu tuh konfliknya dari hal-hal yang ya kita anggap nggak terlalu gede, yang sampai kita mikir ini konflik kok bisa sampai kayak ini disensor nggak sih aku bilang ya itu bun-bun itu gitu loh. Jadi kayak konfliknya gara-gara adanya transmigrasi dari misalnya dari Jawa dan juga salah satunya dari Madura gitu kan, yang kena konflik itu Madura sama Dayak. Nah seharusnya biar gak ada konflik itu kita harus kayak saling menghormati gitu loh. Jadi kayak pendatang nih datang ke tempat yang belum pernah didatangin sebelumnya, masa langsung kayak mau mengambil lah. Mungkin Iya. kan kalau kita lihat dari cerita sebelumnya. kayak gitu loh. Seharusnya kan kita harus saling menghormati, bukan hanya dari pihak pendatang tapi juga dari pihak yang didatangi itu juga harus sadar kayak oh kita nih beda budaya loh, kita beda kebiasaan, beda sifat, kita harus bisa menyelesaikannya secara baik-baik, kita bicarain nih baik-baik kayak gitu loh. Dan juga karena ada konfliknya ini, menurut aku ya ini nih salah satu kasus pelanggaran HAM gitu loh. Oke. Menurut aku Benar banget. karena yang seperti yang kita tahu, HAM ini adalah hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia itu merupakan hak yang udah ada sejak lahir. Apa saja sih hak asasi manusia? Itu tuh salah satunya adalah hak untuk hidup. Nah, yang dilakukan masyarakat Kalimantan itu kan saling Melakukan kekerasan. Iya. sampai Merenggut merenggut nyawa kayak gitu, itu kan melanggar gitu loh. Nah, jadi kayak ya itu tuh emang konflik yang sebenarnya kayak kita kasih solusinya tuh susah juga gitu loh, soalnya udah terjadi juga kan. Nah, seharusnya kalau menurut aku ya juga pihak pemerintah atau pihak kepolisian atau tentara itu tuh harus bisa nanganin kayak gitu loh. Jadi mereka harus peka gitu loh sebelumnya sama kejadian itu, walaupun itu masih belum sampai ke konflik. Betul. Harus kayak mereka harus nanganinnya sebelum konflik itu terjadi, walaupun yang mereka lihat yang terjadi itu sepele kayak gitu loh. Gitu. Dan juga pastinya harus ada persatuan ya di dalam setiap budaya, ada etnis, ada perbedaan, tetapi karena kita ini Indonesia, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap harus ada persatuan seperti sila ketiga Indonesia. Begitu kan? Iya betul Kita banget. harusnya bersatu. Bersatu Walaupun kita ada teguh. konflik, bercerai kita. Runtuh. Bercerai kita runtuh. Boleh ngomong dari sudut pandang gue nggak? Kalau yang gue lihat ya kerusuhan itu terjadi mungkin pada saat itu dari pihak asli suku Dayak itu masih belum pemikirannya masih belum terbentuk. Jadi kan pasti kan karena perbedaan budaya kan. Iya. Ya. Dan ya karena hal itu, karena perbedaan budaya itu jadinya bentrok lah gitu. Salah satunya Jadi salah juga paham mungkin gitu. karena ganti gigi tadi ya. Jadinya Oke, ganti kayak kurang maksudnya kita terbuka, kita welcome dia datang, tapi kita nggak bisa lebih karena pemikirannya juga mungkin masih belum terlalu terbuka seperti sekarang, sehingga menyebabkan konflik-konflik ini tuh kayak ya kamu bikin ke aku kayak gitu, aku juga akan balas sama halnya. Oke. Atau ya sebetulnya misunderstanding guys. Ya, Iya. Nah itu gara-gara kesalahpahaman, gara-gara tidak saling menghargai kayak gitu ya ibaratnya. Jadi konflik itu terjadi. Makanya kita tuh dimanapun kita berada, mau jadi kalau kita mau jadi pendatang ataupun yang didatangi, kita tuh harus menanamkan sikap saling menghormati dan memahami. Walaupun kita memiliki budaya yang kayak gini, tapi kan pendatang budayanya begitu. Nah, sebenarnya kita nggak yang egois gitu loh. Kita harus bisa menyeimbangkan antara budaya yang kita miliki sendiri sama budaya yang ada pada pendatang kayak gitu. Oh ya guys, seperti kayak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Gitu. Yes, betul banget betul. Jadi kalian kalau mau pergi bukan ke tempat-tempat baru, kalian harus cari tahu dulu nih budayanya kayak gimana. Supaya Iya. Betul.
ya nggak terjadi satu hal yang nggak kita Betul, inginkan. bentrok kayak gitu. Catet. Bukan berarti kita nggak meninggalkan budaya kita yang lama, tetapi kita bisa tetap ya tadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Berarti kita tuh menghargai budaya yang ada di sana, tetapi kita juga bisa memperkenalkan budaya yang ada. Betul guys, karena kita ini adalah Indonesia. Oke, karena kita ini adalah Indonesia. Ya, Betul. Bineka Tunggal Ika, beda-beda tapi tetap satu kayak gitu. Benar banget. Bener banget. Iya, dari Merauke sampai Sabang. Betul. Ya, Bukan Iya. Sabang Merauke. Bukan, soalnya gini, kalau misal dari Sabang sampai Merauke, kan gini, Indonesia ya kan, itu kan matahari terbit itu kan dari timur. Oh iya, siap. Jadi dari Merauke sampai Sabang. Baik. Iya kan dari timur sampai barat. Iya. Gitu. Ya kalau mataharinya terbit dari barat dulu. Iya. Wah. Itu kalau itu kita Iya, udah garis. Itu- Oke. Oke, ada menghilang di situ. Oke, guys. Ada yang mau aku tanyain nih. Boleh. Soalnya udah penasaran banget kayak ada yang bilang Panglima Burung. Panglima Burung itu gimana sih? Kayak gimana sih itu bikin kita tuh bertanya-tanya. Dari Oke. itu. Disclaimer guys, Oke. ini tuh tidak semua orang bisa melihat dan bisa kenal sama Panglima Iya, Burung. orang-orang oke? tertentu doang. Hanya orang-orang tertentu. Jadi ketika udah ada konflik kayak tadi ya, permasalahan yang begitu besar, itu baru kita bisa mendatangkan beliau untuk benar-benar hadir kayak begitu. Mungkin kalau teman-teman lihat yang banyak tatonya dan banyak-banyak kayak aksesorisnya, itu mungkin salah satu dari beberapa panglima. Jadi Oke. panglima itu ada banyak, ada 5 kayaknya atau Buset ada, dah, panglima ada ada beberapa banyak. gitu Oke, ya. oke. Pokoknya bukan banyak, mungkin ada beberapa lah kayak Oke. ada panglima burung, panglima kumbang kayak gitu. Nah, itu hanya bisa kita datangkan Mhm. atau kita lihat ketika memang ada acara-acara khusus yang memang harus mendatangkan. Jadi kayak udah kayak misalnya tuh udah nggak bisa ditangani dengan ya dengan kita seperti biasa, kita memang harus mendatangkan beliau begitu. Lebihnya ke arahnya situ Oh. sih. Mereka turun atau hampir turun ya? Mungkin hampir sih sebenarnya, karena kalau mereka biasanya itu terus itu ada kayak ritual dan juga ada kayak upacaranya tersendiri. Oke. Terus ada kalau ada mangkok merah juga namanya, jadi itu Mangkok kayak merah, oke. kayak alat komunikasi dan juga kayak mau tahu ini akan terjadi apa selanjutnya ya, itu ada di mangkok merah itu tadi. Sebenarnya untuk sistematisnya si mangkok merah ini aku juga masih belum terlalu Belum banyak tahu, tahu oke. gitu. Ya memang kita nggak gunain itu. Ya. Oke, benar. Kita masih di sini kita masih kayak bingung banget kayak Panglima Burung itu kayak gimana sih? Apakah dia itu setengah manusia setengah burung atau gimana sih? Nggak tahu. Soalnya ya kalau orang biasa kayak kita tuh nggak bisa melihat gitu Iya, loh. dan- Soalnya dia makhluk Oke. gaib gitu loh. Oke. Sebenarnya bukan gaib sih, Bukan gaib sih, sebenarnya. kayak lebih ke Kayak memang dia orang yang sakti lah kita Iya. bisa dibilang. Jadi Oke, kalau orang yang kita sakti. memang gak ada kepentingan dan memang bukan ada hal-hal krusial yang harus mendatangkan beliau, itu nggak bisa. Jadi Oh. mungkin ya kayak kita cuman mungkin dia juga kita nggak bisa terlalu menjelaskan secara Iya, mendetail itu karena dia nggak- seperti apa, karena kita sendiri pun nggak pernah melihat kayak gitu. Jadi kayak aku bilang Mandau tadi itu secara turun temurun diwariskan. Oh, Kemudian iya, yang iya, kayak iya. begini tuh biasanya secara turun temurun. Jadi kayak buekunya tuh kayak bue Kakek, itu kakek. kakek. Jadi Oh, kayak bue itu kakek. buyut, datu tuh kayak kalian tahu kayak dia punya kakek terus kakeknya lagi. Iya. Oh, kakeknya lagi. Ya itu Oke. itu namanya buyut. Bahasa kita berbeda ya. Beda. Dayak, iya. Iya, beda mereka dengan nggak dia. Oh iya iya. Oke. Iya kayak gitu. Oh. Oke, terus ada lagi nih, satu lagi guys. Ada ini ritual kepala ya. Oh, itu yang tuh gimana sih? ngayau. Ya itu tuh gimana itu? Ngayau. Jadi tuh sebenarnya ngayau itu atau apa tuh namanya kepala itu sebenarnya digunakan untuk kayak apa ya, mencari kepala musuh gitu loh. Mencari kepala musuh. Iya. Mencarinya di mana nih? Iya. Nah, nggak tahu kan aku kan bukan orang yang menggunakan Oke. itu gitu loh. Oke, tapi kurang lebih untuk yang- buat gitu ya? Iya, Iya, setahu iya. aku kayak gitu. Oke. Itu untuk ya untuk apa ya? Menunjukkan ke biasanya kalau kayak gitu, aku sorry aku potong. Oke. Aku bakal sedikit lebih membantu, mungkin Oke. dia kurang untuk bisa menjelaskan. Jadi biasanya itu untuk menunjukkan suatu kedewasaan Oke. pria pasti kayak dewasa. ya pas kayak itu kayak jantan banget nih Iya. gitu, Oh. menunjukkan ini. Makanya tadi aku bilang kayak semakin banyak kepala yang semakin terlihat bahwa dia ini orang yang keren, tersohor kayak gitu, Oh. kuat, gitu. Makanya di konflik itu juga dipakai. ya kayak gitu. Oke. Dan sorry, ini mereka menaruhnya itu di dalam rumah atau di Di depan rumah.
Oke, kalau misalnya ada teras nih, teras ditaruh di teras di atasnya atau gimana? Ini kan rumah panggung ya guys. Oke, rumah Jadi, panggung. bukan teras sih sebenarnya. Bukan teras. Jadi rumah panggung Oke. ini rumah, terus ini kayak ada itu-gitunya, Oke. terus ada tangganya. Nah, nanti Oke. tuh biasanya di atas rumahnya kayak bukan plafon, sebenarnya kayak atas atapnya gitu. Oke. Gitu baru di memang di situ. memang di guys. Memang bener-bener tengkorak ya udah tengkorak. Bener-bener. Berarti pada saat konflik itu sebenarnya juga ada kepentingan pribadi juga dong ya buat nunjukin pride gitu mungkin. Kurang tahu. Kayaknya mungkin bisa jadi Mungkin ada bisa ya. Salah satunya mungkin. Tapi nggak tahu spesifiknya itu Iya. benar atau enggak. Ya, karena kita juga punya kayak apa ya, ikatan yang kuat satu sama lain. Pada saat itu penyelesaiannya gimana sih Kak? Oke, ntar kalau misalnya aku kurang kasih informasi, kalian bisa kasih tahu ke aku ya. Oke. Ya, jadi yang aku tahu penyelesaian konfliknya itu adalah dengan kedua suku ini membuat sebuah perjanjian gitu loh. Jadi suku Dayaknya itu dipanggil, terus juga suku Maduranya dipanggil kayak gitu berdua ya. Dua suku ini dipanggil untuk membuat janji perdamaian, terus wujud dari janji perdamaiannya itu dibuat tugu gitu loh. Itu sebagai wujud perdamaian. Oke. Maka dari itu sampai sekarang pun orang Madura tuh masih ada di Kalimantan. Aku keinget guru sejarah. Dia bilang gini, guys. Kalau kita belajar sejarah itu bukan hanya menghafalkan saja. Iya, betul. Betul. Betul kan? Tapi di sini kita belajar sejarah. Itu terkhususnya agar kejadian yang waktu itu kelam Tidak terulang kembali. kembali. Iya, betul, gitu. betul. Ya di sini kita melihat bahwa berarti sekarang udah bestie, The bestie. udah nggak ada konflik lagi. Puji Tuhan Tidak Puji Tuhan ada. tidak ada, oke. Diharapkan juga tidak ada. Diharapkan juga tidak ada. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada ya. Jadi kalian kalau mau ke Kalimantan apalagi ke daerah pedalamannya ya hati-hati aja sih. Oke. Karena kita nggak pernah tahu ya kalau misalnya budaya-budaya kayak gitu masih ada. Iya. Kedalamannya lebih Iya, maksudnya lebih kayak Masih maksudnya kental. masih harus tetap menjaga juga karena di sana juga banyak orang yang punya punya ilmu. Jadi kita lebih kayak berpikirnya jangan terlalu yang nggak baik gitu, berpikirlah baik-baik terus Oke. sopan santun gitu ya. Iya. Dan dengan adanya itu kita menjadi lebih adanya persatuan tadi ya. Oke. Seperti sila ketiga yang sudah aku sampaikan Oke. sebelumnya kan, sama seperti sila ketiga itu dimana kalau kita bisa menjaga tutur kata, menjaga perilaku, tadi ya sikap, pemikiran itu orang-orang pun terbuka, apalagi ya makhluk-makhluk itu juga Makhluk mungkin itu juga, oke. bisa lebih terbuka, maksudnya lebih orang ini baik gitu, jadi adanya terjadi perdamaian. Benar banget nih El, karena kan setelah kita lihat tadi dari konfliknya tadi, harapannya sih supaya Indonesia tuh tetap punya kesatuan gitu ya. Betul, Semakin betul. menjunjung sila ketiga yaitu Yes. persatuan Indonesia. Jadi nggak ada lagi nih konflik yang sadis Sadis banget kayak banget, tadi ya. itu ya Ini kan. diharapkan nggak keulang lagi lah Iya. ya. Iya. benar banget. Soalnya konflik-konflik yang berhubungan dengan persatuan ini pokoknya konflik-konflik ini bukan hanya terjadi di Kalimantan gitu ya, tapi konflik lain Mungkin juga bisa terjadi aja ada di tempat daerah-daerah lain. Ya. Benar banget. Jadi buat teman-teman jangan punya rasa terlalu kedaerahan mungkin ya kan, Iya, etnosentris etnosentris. ya kan. Oke. Jadi orang yang terbukalah sama kebudayaan Betul. yang lain ya kan, supaya Bhinneka Tunggal Ika itu bisa semakin kita junjung ya kan. Ini dia benar. Menjunjung persatuan, menjunjung budaya yang ada tapi tidak melupakan budaya yang kita miliki. Kalau kita ke tempat karaoke. Kita kan cerita panjang lebar banget nih. Ya kan di sini teman-teman dapat refleksi dari kejadian kasus Sampit. Dan di sini kita belajar dari tadi yang udah disampaikan oleh narasumber yang kece-kece, yang cantik-cantik banget, yang manis banget, keren banget nih. Di situ kita di sini diharapkan untuk merefleksikan dari kasus ini dan kita juga bisa menerapkan di kehidupan kita gitu dari Pancasila sila ketiga. Begitu teman-teman. Mungkin ini karena nanti kita bisa di segmen episode berikutnya. Oke. Ya kan, kita bisa nanti panggil lagi, kita ngobrol-ngobrol santai kan. Ini ruang angkringan gitu. Oh iya. Ini podcast kita ya kan, di sini ruang anak muda bercerita. Jadi di sini kita akan hadirkan anak muda yang bakal kece-kece menurut pandangan mereka dan kita akan cerita ria ya kan di sini. Jadi tunggu sampai episode selanjutnya gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Makasih. udah
Udah mau hadir, sharing-sharing. iya sharing-sharing, udah mau menyempatkan waktu dan kehadiran buat kakak-kakak cantik di sini. Terima kasih guys. Terima kasih. Oke. Terima kasih yang sudah mau menonton. Tolong support ya teman kita. like, comment, Jangan lupa and kalau misalnya subscribe. ada yang salah dari kita, mohon dikoreksi dengan Ya, baik. dengan baik. Jangan terlalu dimarah-marah. Soalnya Oke. biar Oke. enak aja. Begitu teman-teman. Oke, saya L dan rekan saya Saya Winnie. dan 3 narasumber ini pamit undur diri and see ya. Bye. Bye. Adieu.